Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Andika. Ketika sedang membaca buku Hasan Hanafi yang berjudul Islamologi yang diterjemahkan oleh Helgis, aku dikejutkan oleh pertanyaan, mungkinkah Aristoteles dan Plato seorang nabi? Kalau berdasarkan pendapat dan kebijakannya, menurut Hasan Hanafi, maka kemungkinan besar Plato dan Aristoteles itu adalah seorang nabi. Karena nabi memang selalu mengajarkan tentang kebijakan. Terus saya pikir-pikir bisa juga ya, perkembangan filsafat memang mulai dari Yunani, di antaranya Aristoteles dan Plato ini. Melalui dunia Islam, mereka akhirnya dikenal luas di dunia barat. Islam sepertinya tidak pernah menentang kebijakan dari dua pendekatan dari filsafat ini. Dan secara nalar, kedua orang ini memang berjuang untuk kemanusiaan. Jadi, apakah mungkin saja dua filsuf ini juga seorang nabi? Di antara para pemikir besar dunia, nama Plato selalu menonjol. Ia bukan sekedar filsuf, melainkan pencari kebenaran sejati. Ajarannya bertahan lebih dari 2000 tahun hingga kini. Tapi ada pertanyaan menarik tentangnya. Pernahkah terpikir bahwa Plato mungkin seorang nabi? Memang pertanyaan ini jarang dibahas, namun menggugah rasa ingin tahu pastinya pemikirannya yang mendalam. Sering sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan. Mari kita telusuri lebih jauh lagi. Plato lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi di Athena, yaitu pusat peradaban kuno. Kota ini dikenal sebagai tempat berkumpulnya pemikir Yunani. Ia berasal dari keluarga aristokrat yang terpandang, dan masa kecilnya penuh pendidikan yang sangat ketat. Ia belajar matematika, musik, hingga filsafat sejak dini. Namun, pertemuan dengan Sokrates mengubah pandang kehidupannya. Sokrates mengajarkan pemikiran kritis melalui dialog dan pertanyaan. Dan ini jadi titik balik besar bagi Plato. Kematian Sokrates akibat hukuman mati sangat memukul Plato, dan gurunya dianggap ancaman oleh penguasa di Athena. Dari sini Plato mulai menulis pemikirannya sendiri. Ia ingin melawan ketidakadilan dunia. Plato mendirikan akademia, yaitu institusi pendidikan pertama di dunia. Tepat ini bertahan hingga 1000 tahun dan menginspirasi universitas modern zaman sekarang. Konsepnya tentang dunia jadi salah satu gagasan utamanya, dan pemikiran ini sangat unik. Menurut Plato, dunia nyata hanyalah bayangan realitas sejati. Segala sesuatu adalah refleksi dari bentuk sempurna di dunia. Ide ini mirip dengan ajaran Islam tentang dunia sementara dan akhirat selamanya. Tanpa kalian sadari, semua ternyata ada benang merahnya di sini. Dalam Islam, Allah adalah realitas sejati. Dunia hanya fana. Konsep Plato tentang dunia ini bisa dilihat sebagai cerminan tauhid. Hanya Allah yang abadi. Segala ciptaan bersifat sementara, dan kesamaan ini sangat menarik perhatian orang. Dari mana Plato mendapat ide-ide ini? Beberapa sejarawan menduga ia terpengaruh peradaban timur. Ia mungkin pernah ke Mesir atau Persia dan bertemu imam, dan berpikir lokal ini bisa jadi sumber inspirasinya. Di Mesir saja, ajaran nototeisme dan Nabi Musa mungkin dapat mempengaruhinya. Plato bisa saja menerima gagasan ketuhanan abstrak dari sana. Politeisme Yunani berbeda dengan konsepnya tentang Tuhan.
dan bukti ini menguatkan teori tersebut. Dalam karyanya Dari Timaeus, Plato menyebut demiurge, yaitu pencipta dunia. Sosok ini bukan dewa manusia seperti Zeus, melainkan entitas tertinggi ini mendekati konsep Tuhan dalam monoteisme, dan pemikirannya melampaui tradisi Yunani kuno. Plato menekankan keberadaan keadilan dan moralitas dalam ajarannya. Nilai-nilai ini serupa dengan yang diajarkan oleh para nabi dalam Islam. Ia juga percaya pada dunia yang lebih tinggi seperti akhirat, dan ada pola yang mencolok. Namun, Plato tak pernah mengaku sebagai nabi atau menerima wahyu. Ia hanya mengandalkan logika dan akal untuk mencari kebenaran sejati. Dalam Islam, banyak nabi tak disebut namanya di Al-Quran. Mungkinkah Plato salah satunya? Teori lain menyebut Plato hanya filsuf yang terilhami Tuhan. Pemikirannya relevan dan jadi jembatan antara filsafat dan agama. Dalam Republik, ia bicara soal negara ideal dan raja. Filsuf ini mirip kepemimpinan dalam Islam. Raja filsuf Plato adalah pemimpin bijaksana dan bermoral sangat tinggi. Dalam Islam sendiri, pemimpin ideal juga harus adil dan berilmu. Rasulullah SAW juga menegaskan tentang pemimpin yang bertanggung jawab atas rakyatnya, dan keselarasan ini tak terbantahkan. Plato menolak demokrasi ekstrim, pilih pemimpin berkebajikan. Islam juga menekankan kepemimpinan berdasarkan ilmu, seperti Abu Bakar dan Umar adalah contoh nyata dalam kebijaksanaan, dan Plato seolah mengemakkan nilai ini. Filsuf Islam seperti Al-Farabi sangat terinspirasi oleh Plato. Dalam Al-Madinah Al-Fadilah, Al-Farabi bicara tentang negara utama yang dipimpin oleh pemimpin yang bijak. Ia lihat kesamaan antara filsuf dan nabi dalam hikmah, dan Plato punya pengaruh sangat besar. Jadi, apakah Plato seorang nabi tersembunyi atau hanya filsuf saja? Pemikirannya dekat dengan Islam, tapi ia tak menerima wahyu langsung dari Tuhan. Mungkin ia sosok yang diberi hikmah oleh Allah, dan misteri ini tetap terbuka hingga kini. Bagaimanakah menurut kalian? Ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.